Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas penerapan teori belajar dan pembelajaran pada anak usia dini dengan teori behavioristik, kognitivistik, humanistik, dan konstruktivistik. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Tak kenal maka tak sayang. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Oktaviani dengan NIM 1105620034 dari Prodi PG PAUD tahun 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video ini diperuntukkan untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Riana Bagaskorowati, SPD MSI PhD. Oh iya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe ya. Yuk kita simak videonya. Teori pertama, kita akan membahas teori behavioristik. Dalam pembelajaran, teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon yang berasal dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud diantaranya lingkungan belajar, keluarga, dan masyarakat yang menjadikan anak sebagai tempat belajar. Stimulus adalah suatu hal yang dilaksanakan dari lingkungan untuk merangsang kemampuan supaya tumbuh dan berkembangnya anak secara optimal pada potensi yang dimilikinya. Stimulus seperti dapat dikenalkan anak kepada benda, kemudian sosialisasi, bermain bebas, dan aktivitas lainnya sehari-hari. Sedangkan respon adalah reaksi atau akibat dari adanya stimulasi. Semuanya harus dapat diamati dan diukur, sebab mengutamakan pengukuran. Karena dalam teori behavioristik, pengukuran adalah hal yang terpenting untuk terlihatnya perubahan tingkah laku dan harus adanya aspek penguatan yang menimbulkan suatu respon akibat dari stimulus. Kemudian, aspek penguatan dibagi menjadi dua, yaitu positive reinforcement atau menambah respon dan negative reinforcement, yaitu mengurangi atau menghilangkan. Nah, contoh dari positive reinforcement yaitu bisa diberi pujian, hadiah, dan lain-lain. Dan negative reinforcement yaitu bisa dengan menegur, menekankan perhatian lebih, mengekspresikan dengan gerakan, dan lain-lain. Jika penguatan bertambah banyak atau positive reinforcement-nya bertambah banyak, maka suatu respon akan semakin kuat. Begitu juga sebaliknya. Jika penguatan dikurangi atau negative reinforcement-nya dikurangi, maka suatu respon akan saling menguatkan. Contoh dari teori behavioristik yaitu awalnya ibu mencontohkan terlebih dahulu huruf S pada anak. Lalu anak akan mengikuti secara perlahan dan berulang hingga anak bisa menulis huruf S. Yang di sini kita bisa lihat bahwa awalnya ibu mencontohkan yang dimana itu adalah stimulus dari seorang ibu untuk kepada anaknya mengajar huruf S. Kemudian lama-lama anak bisa menulis huruf S. Nah, di sini adanya respon dari anak tersebut. Nah, beberapa tokoh yang beraliran behavioristik. Yang pertama ada Ivan Pavlov yang dikenal dengan teori klasiknya, yaitu respon conditioning, yang mana teori ini diuji cobakan pada anjing. Jika lonceng dibunyikan, anjing tersebut akan merespon mengeluarkan air liurnya. Yang kedua ada Edwin Guthrie. Beliau mengembangkan teori Pavlov. Beliau berpendapat bahwa tingkah laku seseorang dapat berubah jika diberi stimulus dan respons secara berulang-ulang.
Situasi tersebut akan bertahan dan akan menjadi kebiasaan. Ada 3 metode pengubahan tingkah laku, yaitu metode respon bertentangan, metode membosankan, dan metode mengubah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu ada B.F. Skinner yang terkenal dengan operant conditioning. Skinner mengembangkan teori conditioning dengan menggunakan tikus sebagai percobaannya. Teori ini dalam pembelajaran dapat dipahami ketika peserta didik memahami hubungan antara satu stimulus dengan stimulus lainnya, memahami respon itu sendiri, dan beberapa konsekuensi akibat respon. Yang terakhir ada Edward Thorndike yang dimana beliau berpendapat belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar menurut Thorndike beraliran connectionism dan beliau berpendapat bahwa belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba. Thorndike mengemukakan hukum tentang belajar, yaitu hukum kesiapan dan hukum latihan. Kemudian, ada penerapan dari teori behavioristik terhadap anak usia dini. Penerapan teori behavioristik pada anak usia dini seperti pada saat guru mengajarkan kepada anak yaitu doa-doa yang digunakan sehari-hari dan suatu pembiasaan yang dimana membuat semua murid tuh akan menghafal doa-doa. Nah, di sini doa-doa tersebut akan melekat pada ingatan anak. Dari contoh tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika guru mengajarkan doa-doa kepada anak, di situ ada stimulus. Kemudian, doa-doa yang melekat pada ingatan anak itu merupakan sebuah respon dari anak tersebut. Nah, kemudian teori yang kedua yang kita akan bahas yaitu teori kognitivistik, yaitu teori kognitivistik adalah teori belajar yang berfokus menerima informasi yang telah terorganisir, kemudian akan disimpan dan diambil oleh pikiran. Kognitivistik memandang pikiran untuk memproses informasi yang disajikan secara mudah dan dimengerti, serta bermakna. Kognitivistik menekankan pada retensi dan mengingat melalui penggunaan praktik yang berkualitas. Dalam pembelajaran, guru harus mempunyai strategi, yaitu dengan menciptakan perangkat yang mendukung pembelajaran. Seperti ketika akan mulai proses pembelajaran, bisa menggunakan kuis atau menggunakan tabel dan grafik untuk menyajikan suatu konten atau materi. Kemudian untuk menerapkan prinsip kognitivistik bisa dengan memahami, mempertahankan, dan mengingatkan kembali ingatan anak. Menurut teori kognitivistik, yaitu ilmu pengetahuan akan dibangun dari dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan, tidak terpisah-pisah tetapi menyeluruh dan bersambung. Kemudian, para psikolog berkeyakinan bahwa pengetahuan yang sebelumnya menentukan keberhasilan dalam mempelajari informasi baru. Teori ini memandang belajar mencakup proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan yang mana stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Setelah ini, kita akan membahas tokoh-tokoh yang beraliran kognitivistik. Tokoh aliran dari kognitivistik ada 4. Yang pertama ada Zheng Piaget, yaitu proses belajar terdiri dari 3 tahap, yaitu asimilasi atau pengintegrasian, akomodasi atau penyesuaian,
dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Yang kedua, menurut David P. Ausubel, ada dua jenis belajar, yaitu belajar bermakna atau meaningful learning dan belajar menghafal, rote learning. Yang ketiga, ada Jerome S. Bruner, yang mana menurut Bruner adanya model discovery learning, yaitu proses pembelajaran yang terjadi apabila peserta didik dapat mengelola atau mengorganisasi sendiri. Pendidik memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, dan definisi. Lalu peserta didik dapat mengemukakan serta menyimpulkan apa yang didapatkan sebelumnya. Menurut Bruner, kognitif dibagi menjadi 3, yaitu ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang terakhir ada Robert M. Gagne mengeluarkan teori information processing, yang mana belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Proses pengolahan informasi terdiri dari 4 proses. Ada reseptor atau alat indera, sensory register atau penampungan kesan-kesan sensoris, ada short term memory yaitu memori jangka pendek, long term memory yaitu memori jangka panjang, dan respon generator atau pencipta respon. Selanjutnya ada penerapan dari teori kognitivistik pada anak usia dini. Penerapan teori kognitivistik seperti meminta anak untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal tentang kegiatan apa yang mereka lakukan ketika mereka liburan. Ketika membuat jurnal, anak akan mengingat kembali pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mana ia memahami dan mempertahankan dan mengingat kembali ingatannya. Kemudian dituliskan ke dalam sebuah jurnal yang mana itu menurut pandangan anak sendiri apa yang telah terjadi pada diri sendiri. Dengan itu, teori kognitivistik bisa terlaksana seperti itu. Teori yang ketiga ada teori humanistik. Teori humanistik ialah proses belajar yang dimulai dan ditunjukkan untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Maksudnya ialah membentuk manusia untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, dan realisasi diri kepada orang yang belajar dengan optimal. Dengan begitu, sifat teori humanistik ini lebih ke abstrak. Pemahaman terhadap belajar yang diidealkan menjadikan teori humanistik bisa dilakukan melalui teori belajar apapun, asal tujuannya yaitu memanusiakan manusia, sehingga membuat teori humanistik bersifat sangat elektik yang ada kelebihan dan kekurangannya. Dalam hal ini, elektisisme bukan sebagaimana adanya atau aslinya, tetapi teori humanistik akan memanfaatkan teori belajar lainnya, asal tujuannya memanusiakan manusia. Peran guru dalam teori humanistik ialah memperhatikan karakteristik dan psikologi peserta didik, supaya seseorang dapat belajar dengan baik. Dengan demikian, guru diharapkan dapat sebagai pembimbing dan penilai. Dalam praktiknya, teori humanistik cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga guru memberikan kesempatan peserta didik untuk berkembang secara bebas dengan menawarkan sumber belajar dan proses belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang beraliran humanistik.
Penerapan teori humanistik pada anak usia dini yaitu ketika anak menang terhadap lomba menggambar. Guru dapat memberikan reward kepada anak tersebut berupa piala dan krayon, supaya anak lebih semangat lagi dalam mewarnai dan gambarnya lebih bagus lagi. Dalam teori humanistik, guru membentuk anak yang menjadi ideal. Nah, sebagaimana teori humanistik yang diterapkannya. Teori yang keempat ialah teori konstruktivistik. Dalam belajar, teori konstruktivistik yaitu suatu proses untuk pembentukan atau konstruksi pengetahuan masing-masing peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna. Jadi, teori konstruktivistik adalah teori belajar dengan menciptakan pengalaman yang bermakna melalui interaksi sehingga anak bisa terlibat secara aktif dalam berpikir, menyusun konsep, dan makna serta kerjasama, sehingga peserta didik dapat membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar pembentukan peserta didik berjalan lancar, yaitu sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Ada paradigma memandang peserta didik sudah mempunyai kemampuan awal dalam pembentukan suatu yang menjadi sebagai dasar pengetahuan. Jika kemampuan awal dalam berpikir tidak sesuai atau sederhana dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dulu, lalu dijadikan dasar pembelajaran dan pembimbingan. Dalam teori ini, kunci peranan guru dalam interaksi pendidikan ialah pengendalian dengan menyediakan kesempatan dalam bertindak dan keputusan serta menyediakan sistem dukungan supaya mudah dan optimal. Pandangan konstruktivistik menyatakan lingkungan belajar sangat mendukung munculnya pandangan dan pengambilan pendapat kepada realita, pembentukan pengetahuan, serta aktivitas lain yang berdasarkan kepada pengalaman. Dengan demikian, pandangan teori konstruktivistik terjadi karena pengalaman, struktur mental, dan keyakinan dalam interpretasikan peristiwa menggunakan metode based learning, yaitu project based learning, yang mana project based learning itu pembelajaran berbasis masalah dengan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam suatu kegiatan atau proyek. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dari konstruktivistik. Yang pertama ada Piaget. Dalam pembelajaran Piaget, peran pendidik ialah menjadi fasilitator. Ilmu pengetahuan dibangun dengan adanya kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skema mata yang dimiliki anak. Yang kedua, ada Vygotsky, yang mana belajar didasarkan kepada dua ide. Yang pertama, berdasarkan kepada pengembangan intelektual yang ditujukan dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Yang kedua yaitu pengembangan yang bergantung pada sistem isyarat yang mengacu kepada simbol-simbol budaya untuk membantu berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah melalui scaffolding atau pembelajaran yang menekankan pengarahan dengan bantuan kepada orang dewasa. Kemudian setting kelas dan pembelajaran kooperatif antar kelompok serta peserta didik. Selanjutnya ada penerapan teori konstruktivistik pada anak usia dini. Penerapan teori konstruktivistik pada anak usia dini bisa melalui pembelajaran sains, seperti percobaan telur mengapung, melayang, dan tenggelam. Langkah awal, guru dapat memancing pertanyaan, seperti ibu mempunyai telur, kemudian dimasukkan ke dalam gelas berisi air dan hasilnya akan tenggelam. Tetapi, apakah telurnya bisa terapung dan melayang ya? Selanjutnya, ibu guru mengajak anak untuk melakukan percobaan telur terapung, melayang, dan tenggelam. Tetapi, ibu guru akan bertanya kepada anak yang menggunakan apa ya supaya bisa melayang dan tenggelam, dan kenapa telur bisa melayang dan tenggelam ya? Nah, lalu anak mencoba mencari melewati berbagai sumber seperti dari buku atau mesin pencarian
atau bisa juga disebut Google, kemudian atau bisa juga bertanya kepada orang dewasa. Setelah itu, setelah anak menemukan jawabannya, anak dapat menjawab pertanyaan, yaitu bisa menggunakan garam Bu, untuk telur bisa mengapung dan melayang. Kemudian aku baca dari website, karena air garam tuh cukup berat Ibu daripada air biasa, sehingga telurnya mengapung. Nah, dengan demikian percobaan tersebut dapat membuat pengalaman yang bermakna pada anak. Itulah yang bisa menjadi penerapan teori konstruktivistik. Nah, dari keempat teori ini kita bisa dapat simpulkan bahwa yang pertama, teori behavioristik merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya stimulus dan respon dari sebuah lingkungan. Yang kedua, teori kognitivistik adalah teori belajar yang tercipta dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang kemudian bisa diambil kesimpulan dari pemikiran peserta didik sendiri. Yang ketiga, ada teori konstruktivistik adalah teori belajar yang menciptakan atau membentuk suatu pengalaman anak. Dan yang terakhir, teori humanistik ialah teori belajar yang dapat disesuaikan dengan seluruh teori belajar, tapi dengan tujuan untuk membentuk manusia yang ideal dan dicita-citakan. Dengan demikian, sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!